Nah, ini kita bisa lihat dia terbentuk di sisi barat dari Malaysia, kemudian bergerak ke arah Indonesia, ada Sumatera, ada kepulauan Sumatera, ada Pulau Sumatera, bergerak lagi ke arah kanan, bergerak lagi ke kiri, jadi dia terperangkap di Selat Malaka yang bersuhu hangat dan menimbulkan awan hujan kebetulan sangat banyak. Kemudian masuk ke daratan Aceh, kemudian keluar di sekitar Aceh Tamiang. Nah, ini kemudian melintasi Malaysia, kemudian dia naik ke atas, kemudian terjadilah Fujiwara Effect di mana siklon yang kategorinya lebih rendah kemudian akan terserap ke taifun yang kategorinya lebih tinggi, yaitu Taifun Koto yang kategorinya 2. Ini kategorinya cuma 1, tapi awan hujan yang terbentuk sangat masif karena suhu dari permukaan air laut di Selat Malaka cukup tinggi untuk pembentukan awan hujan. Next. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 5 bahwa tertangkap curah hujan pada 25 November, 26 November hingga 27 November itu sampai hitam warnanya itu sangat ekstrim, bahkan tertinggi ada yang 411 mm per hari di Kabupaten Biren. Ini bahkan lebih tinggi dari hujan bulanan di sana ya, mungkin 1,5 bulan ya. Jadi ini tumpah dalam 1 hari dan bayangkan itu terjadi selama 3 hari. Nah, ini menyebabkan bencana hidrometeorologi memang sangat masif terjadi karena tanah kemudian tidak mampu atau lahan tidak mampu dalam menahan tumpahan air hujan yang demikian banyak hingga terjadilah banjir bandang, longsor, dan banjir ya. Next, ini di Aceh, ini di Sumatera Utara kita bisa lihat bahwa ini sangat berat kejadiannya, ini sampai 390 mm per hari di Kabupaten Langkat. Lanjut. Kemudian ini di Sumatera Barat. Jadi yang memang kata kuncinya adalah siklon tropis ini bukan bencana yang lazim terjadi di daerah tropis, tapi inilah kejadian yang kita hadapi sekarang. Sehingga tadi dalam rakor di Kemendagri kami bersama Kepala BNPB dan Basarnas itu mendapat arahan ya Pak ya, bahwa sudah saatnya Indonesia juga bersiaga terhadap bencana siklon tropis. Ya. Tidak hanya bencana-bencana hidrometeorologi yang selama ini kita kenal. Next. Kemudian ini slide terpenting yang perlu saya sampaikan hari ini, bahwa periode pada November sampai Februari nanti, ini sekarang kita masuk Desember, bahwa ada ancaman terjadinya atau terbangkitnya bibit siklon di perairan selatan dari Indonesia. Mulai dari Bengkulu, kemudian Sumatera bagian selatan, di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua Tengah dan Papua Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terjadinya bibit siklon yang dapat berkembang menjadi siklon tropis. Tentunya akan ada ancaman curah hujan tinggi, bencana hidrometeorologi, dan juga gelombang tinggi. Ya. Next. Ini sekedar gambaran Bapak Ibu sekalian, yang paling kiri itu adalah siklon tropis Cempaka di perairan selatan Jawa di Yogyakarta tahun 2017, ini kategori 1. Kemudian pada 2021 itu siklon tropis Seroja, itu perairan NTT, dan kemudian kita menghadapi lagi di tahun 2025 yang tadinya di daerah utara terjadinya 24 tahun yang lalu ya. Pada tahun 2001 ini terjadi lagi siklon Senyar di Selat Malaka. Ini untuk yang Cempaka dan Senyar ini kategori 1, yang kategori 2 adalah siklon tropis Seroja. Kita perlu bersiap juga apabila siklon tropis dengan kategori yang lebih tinggi, lebih kuat, itu terjadi pada daerah-daerah atau provinsi yang padat penduduknya. Ini kesiapsiagaan perlu kita siapkan mulai sekarang.